Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawanku semua. Kita ketemu lagi ya untuk persiapan tes bahasa Inggris BUMN batch kedua tahun 2022. Selamat bagi teman-teman ya yang sudah lolos ke tahap yang kedua. Silakan mempersiapkan dengan baik dan efektif ya, karena waktu persiapannya nggak lama ya. Senin itu sudah ada yang keluar jadwal tesnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau mau kita analisis ya, itu ada beberapa level untuk tes bahasa Inggris. Yang level dasar itu ada TOEIC ya, kemudian naik lagi ke intermediate itu ada TOEFL ITP. Kemudian yang paling advance yaitu ada TOEFL IPT dan IELTS. Ini digunakan untuk mungkin mengejar beasiswa ya, daftar ke kampus-kampus, mungkin ada yang S2, S3. Tapi teman-teman, saya kira untuk level advance ini kok panitia kok kayaknya nggak tega ya ngasih soal yang level advance ya. Nanti yang bisa muncul itu model-model TOEIC sama ITP ya. Ini yang berpotensi keluar teman-teman ya. Jadi teman, untuk hari ini kita membahas bagaimana dasar-dasar untuk tes bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk bermacam tes TOEIC, TOEFL ITP maupun IELTS. Di sini khusus kita akan membahas tentang structure dan grammar ya, bagaimana dasar-dasar grammar yang sering keluar pada soal-soal seleksi bahasa Inggris, terutama di BUMN maupun perusahaan, teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman untuk soal nomor 1. Ini ada soal yang satu kalimat ya, nggak terlalu panjang di situ. The guests were amazed by the bla 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 statues in the garden. Nah, teman-teman, di sini tema soalnya adalah bagaimana teman-teman bisa memilih kata apa yang cocok untuk mengisi atau menerangkan si statius ini ya. Jadi kata apa yang bisa menerangkan kata benda. Ini kan kata benda nih ya. Kata benda atau noun di situ. Maka sesuatu yang bisa menerangkan kata benda ini harusnya adalah kata sifat teman-teman ya, atau adjektif di situ harusnya. Nah, sifatnya apa? Patungnya ini punya sifat apa? Sehingga teman, untuk soal nomor 1 ini ya, yang sering keluar adalah bagaimana kita bisa memahami penggunaan jenis-jenis kata atau part of speech di situ. Nah, teman, kalau untuk tipsnya itu teman bisa memanfaatkan akhiran ya untuk mengidentifikasi. Kalau berakhiran ed, ing, full itu biasanya adjektif atau kata sifat. Kalau berakhiran li yaitu biasanya adverb atau kata keterangan, kemudian men atau nes itu kata benda. Contohnya teman ya, peace ini sebagai kata dasarnya ya, atau kedamaian kata benda. Kalau ditambah dengan full itu akan menjadi kata sifat, peaceful, tenang, tentram, damai. Kalau ditambah lagi ya, peacefully, tambah lagi li ya, berarti dengan damai ya. Nah, itu menjadi kata keterangan di situ. Kemudian teman, kalau ditambah lagi ya, peacefulness ya, nah, itu menjadi kedamaian, kata benda, kembali lagi ke awal di situ. Saya kira ini contoh teman, jadi banyak kata yang bisa dimodifikasi sehingga menjadi fungsinya berbeda. Sehingga teman, kalau mau kita cari ya kata yang menerangkan statius patung ini harusnya kata sifat. Yang mana kata sifat berarti yang berakhiran ini ya, antara ini ed, ing, full sama le. Yang mana yang B namanya colorful ya. Jadi colorful ini sangat berwarna ya. Untuk artinya tak para tamu dikagumkan ya, dikagumkan oleh patung yang berwarna-warni di garden, ini adalah di kebun atau di depan ya. Sehingga teman, kalau color ini bukan karena kata benda ya, tidak cocok benda dengan benda. Dan colors juga sama, tidak cocok jamak ya, benda dengan benda. Colorfully ini kata keterangan ya, kata keterangan sifat. Jadi tidak cocok dengan statius ya. Sehingga untuk pancok adalah colorful ya, colorful statius. Kalau colorfully statius saya kira kurang cocok untuk kata keterangan yang menerangkan statius, harusnya sifat gitu ya. Baik teman, ini nomor 1 ya. Ini teman harus pahami dengan baik bagaimana perbedaan jenis-jenis kata yang digunakan pada kalimat-kalimat. Kemudian nomor 2 teman, it appears that our competitors are considering bla 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 or take over proposal. Nah, di sini teman langsung analisis. Untuk opsi jawabannya ada to accept, accepting, accepted. Nah, berarti teman di sini harus melihat bahwasanya ini consider ini juga
sebuah kata kerja ya, kata kerja, verb di situ. Harus kita isi apa teman-teman di situ? Nah, maka untuk mode soal seperti ini adalah temanya gerund ya, atau to infinitive di situ. Jadi gerund ini adalah kata verb yang diikuti dengan ing. Ya, jadi setelah kata acknowledge, advise, admit itu setelah kata ini harus diikuti kata ing. Tapi kalau ada sebuah kata agree, care, dan sebagainya, itu tidak, kata selanjutnya itu tidak diikuti kata ing, tapi diikuti to infinitive. Ya, contohnya agree to you, ya kan? Care to you, decided to. Nah, bukan agree doing ya, tapi agree to do, nah, seperti itu. Tapi kalau teman nanti ada beberapa kata ini yang sering keluar ya. Ini tidak semua, tapi sebagian yang sering keluar. Consider. Jadi sini ada consider. Consider, maka kata setelah consider itu harus diikuti dengan ing ya, bukan to. Nah, jadi ini salah ya, karena consider ini masuknya ke dalam yang kelompok gerund, bukan kelompok to infinitive. Maka jawabannya adalah yang ing, teman-teman ya, ada ingnya di situ. Nah, jadi considering, accepting. Pertanyaannya, loh, ini kok sama-sama ing? Tidak ada masalah, ini kan tensesnya saja ya, are considering sedang. Sebenarnya kan itu berasal dari kata dasar consider ya kan. Jadi considering, accepting, or take over proposal. Accept bukan ya, karena bukan termasuk gerund ataupun to infinitive. Accepted juga bukan ya, nggak mungkin ditaruh di situ. Sehingga teman kemungkinannya hanya to accept sama accepting. Nah, kalau ini termasuk infinitive ya. Nah, infinitive yang K itu termasuk gerund. Nah, teman, bagaimana sih untuk mengidentifikasi? Ya, saya kira nggak ada cara lain untuk kita menghafal ya beberapa kata, tidak banyak tentunya. Yang sering keluar ya beberapa ini ya. Nah, mungkin juga bisa pakai feeling ya, agree to ya, care to, decided to, nah itu bisa pakai feeling, deserve to. Nah itu. Oke, nah ini adalah materi yang kedua, temanya gerund dan infinitive. Ini juga sering keluar. Ya, hati-hati dengan penggunaan dua tipe itu. Lanjut nomor 3, teman-teman. The old distributors delivery was bla bla bla, then the new one. Teman-teman, kata kuncinya ada di then. Ya, then ini berarti ada sebuah perbandingan atau komparatif. Nah, untuk tipsnya teman-teman, kalau di situ ada satu suku kata ya, seperti old, maka untuk memperbandingkannya cukup ditambah dengan er ya, jadi older. Ya. Tetapi kalau lebih dari satu suku kata itu tidak lagi ditambahi tapi more ya, more beautiful, bukan beautifuler ya, jadi itu kurang tepat. Kemudian ada satu kata yang tidak beraturan ya, good, tidak ditambahi maupun more ya, bukan gooder ataupun more good tapi better ya. Kemudian teman, bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu adalah komparatif, memperbandingkan, atau superlatif atau paling ya. Kali ini paling ya, the most misalnya itu. Nah, kalau ada kata then, biasanya masuknya ke dalam komparatif. Ya, jadi ini ada kata then toh. Nah, maka untuk superlatif seperti oldest, nah ini fastest salah. Karena ini masuknya superlatif. Nah, superlatif itu tidak diikuti dengan then ya. The most fast, and the most beautiful gitu ya. Nah, sama teman-teman untuk strukturnya ya, untuk komparatif dan superlatif. Kalau suku kata bedanya hanya ditambahi s ya, oldest. Kalau lebih dari satu suku kata tidak lagi more tapi most. Nah, most beautiful ini more beautiful. Ada beberapa yang irregular, ada good jadi best, paling ya, paling baik, bad, worse, paling buruk, farthest ya, paling cepat. Nah, teman, biasanya untuk superlatif yang paling itu biasanya diawali dengan the ya, the most beautiful ya, the best. Nah, itu biasanya itu ya. Kalau ada then, maka jatuhnya kepada komparatif itu. Yang mana tuh teman? Nah, ini teman harus lihat fast ini adalah satu suku kata ya, maksudnya di sini. Nah, maka dia cukup ditambahi ya, faster, bukan more fast. Kalau ini more fast keliru karena ini dua suku, ini satu suku kata ya, bukan dua suku kata. Maka bukan termasuk penambahan more. Kalau ada dua suku kata, maka maksudnya more fast juga bukan ya, bukan termasuk komparatif maupun superlatif. Jadi jawabannya adalah faster ya, teman. The old distributors delivery was faster than the new one. Jadi pengiriman distributor yang lama itu lebih cepat daripada yang baru ya. Paham teman ya? Untuk tema soal yang ketiga ini juga sering keluar ya, komparatif sama superlatif.
Lanjut teman, untuk soal nomor 4, konsep dasarnya ada soal ya. Our new line of women's fashions has proven bla 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 to be a top seller. Nah, teman harus pahami di sini bahwasanya untuk opsi jawabannya ini adalah kata pengganti atau pronoun. Nah, teman-teman, pronoun saya kira ini tidak semua ya, tidak semua karena nggak cukup waktu nanti ya. Seperti my itu saya kira teman sudah paham ya, my, our, itu her ya, his. Tapi ini beberapa pronouns yang saya kira teman-teman mungkin agak asing ya di situ. Seperti possessive pronouns itu mine, yours, itu mengacu kepada kepemilikan ya. Nah, contohnya I like your flowers. Do you like mine? Artinya apakah kamu suka milikku, bunga milikku gitu ya. Ini menunjukkan kepemilikan bunga. Kemudian ada reflexive pronouns, menunjukkan subjek diri dan berperan sebagai cermin. Artinya begini teman ya. Why do you blame yourself? Jadi artinya mengapa kamu menyalahkan dirimu sendiri gitu ya. Nah, jadi menunjuk kita, menunjuk cermin kita ya. Sehingga teman kalau dengan konsep seperti ini ya, kata kalimatnya ya. Jadi our new line of women fashion, jadi anggota perempuan dari baju ini apa? Fashion ya. Ini membuktikan, ini maksudnya harus diisi dengan dirinya ya, membuktikan dirinya sebagai top seller atau penjual yang bagus tertinggi. Maka teman, dirinya ini menunjukkan cermin ya, bukan menunjukkan kepemilikan ya, bukan kepemilik apa yang dia dimilikan, tidak ada kan. Maka ini mencerminkan siapa? Ini mencerminkan new line of women tadi ya. Nah, ini dicerminkan oleh dirinya ini. Maka jawaban yang tepat adalah ini tadi ya, harus ada myself, herself, ourself. Nah, itu. Maka yang tepat adalah herself. Kenapa herself? Karena ini adalah perempuan di sini, women's. Nah, ini menunjukkan adalah wanita ya, wanita. Maka maksud jatuhnya her ya, bukan himself ataupun itself. Nah, paham kan ya? Ini adalah konsep dasar keempat, pronouns. Itu yang sering keluar adalah possessive sama refleksif ya. Oke, bisa dipahami teman untuk nomor 4. Lanjut nomor kelima. Nah, ini juga sering keluar teman ya. Ini langganan soal, langganan konsep structure yang pasti keluar ya. Penggunaan in, at, sama on. Nah, ini teman hati-hati ya. Ada beberapa penggunaan, bisa dalam posisi, bisa dalam waktu. Nah, ini khusus untuk waktu teman ya. Penggunaan waktu untuk preposisi kata depan itu ada aturan tertentu teman ya. Tapi teman nggak usah khawatir ya. Ada ringkasannya. Untuk at itu biasanya waktu tertentu dalam satu hari ya. Pada siang hari, pada pagi hari ya, at noon, pada jam 3 ya, pada jam tidur. Nah, jadi waktu tertentu dalam satu hari. Nah, itu at, pakai at. Kemudian kalau in itu lebih kepada bulan, tahun, musim, periode waktu tertentu. Seperti in May ya, bulan, in year, ini tahun ya, in summer, musim, in the ice age, ini periode waktu. Jadi teman kalau di situ rentangnya lebih lama daripada at ya, in ya, maka itu jatuhnya pada in. Tapi teman-teman kalau on itu lebih pada hari dan tanggal. Nah, jadi on itu ya lebih umum daripada at, tapi tidak lebih umum daripada in. Jadi lebih spesifik daripada in ya. Seperti on Sunday ya, pada hari on March, 6 March, on New Year's Eve, malam tahun baru ya ini. Jadi bukan menunjukkan bulan tahun, tapi hari dan tanggal tertentu. Sehingga teman ketika teman pahami konsep ini bisa gampang ya. Monday ini kan menunjukkan apa tadi? Nah, menunjukkan hari dan tanggal. Maka ini adalah on jatuhnya ya. Nah, kemudian 5 o'clock. Nah, ini jam 5 ini kan menunjukkan waktu tertentu dalam satu hari ya. Nah, waktu tertentu dalam satu hari. Maka jatuhnya pada at. Nah, jadi jawabannya adalah on dan at yang D, teman-teman ya. Nah, ini sering keluar ya, terutama nanti misal pada suatu TOEFL yang mengidentifikasi kesalahan ya, yang mencari kesalahan misalnya at-nya digantiin. Nah, itu ya, ini dasarnya bisa nanti manfaatkan ke dalam berbagai macam soal ya, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda di situ. Lanjut teman nomor 6. Nah, ini ada soal lagi. Nah, teman cek aja untuk opsinya ya. Kalau ada neither, both, also, and either, ini pasti arahnya kepada conjunction ya, kata sambung. Nah, teman, ini ada beberapa tips ya yang sering keluar. Pasti ada both, gandengannya itu and. Not only gandengannya but also. Either gandengannya or, neither gandengannya nor, whether gandengannya or. Ini weather ini apakah ya, bukan cuaca ya. Kalau cuaca weather, kalau ini weather ya.
Itu bedanya. Oke, teman, in this simple guidelines can improve hiring procedures bla 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 for us and for our potential employee. Nah, ini jelas sebenarnya for us and, nah ini ada kata and for our potential employee. Maka jelas ini jatuhnya pada both and ya, sebenarnya ada yang B. Nah, nanti teman ya untuk misal identifikasi kesalahan ya seperti di suatu TOEFL itu pasti biasanya ada either itu biasanya digandingkan dengan nor, nah itu salah ya. Kemudian ada either gandingannya dengan and, nah itu biasanya ada kesalahannya di situ ya. Ya ini konsep dasar ke-6 yang sering keluar pada soal-soal bahasa Inggris ya. Nah teman, konsep dasar ini biasanya nanti diterapkan kepada mungkin bacaan, artikel, surat kabar, surat dan sebagainya. Nah coba kita berdasarkan teman ya untuk soal 7 sampai ke 9. Oke, kita fokus pada soal 7 dan 8 dulu ya. Di sini ada sebuah bacaan ya. Jadi di sini teman ada surat ya, surat kepada apa namanya ini ya? Kepada yang memesan ya. Ini ada orang memesan kursi tapi kursinya ada yang salah, ada yang kurang bahannya di situ. Nah, sehingga teman kita fokus dulu untuk soal ke-7 ya. Jadi di sini ada Dear Mr. Christine ya. Jadi pengiriman dari 150 meja dan kursi itu bla 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 this morning. Nah, ini teman kuncinya di sini kuncinya ya. This morning. Maka sebenarnya konsep atau tema soal ini adalah tenses teman-teman ya. Nah, sehingga teman untuk tenses ini yang mana apakah arrive sebagai present tense atau B past tense, will arrive, ini future ataupun arrive. Nah, teman harus pahami konteks kalimatnya ya dan perhatikan waktu yang muncul. Waktunya this morning. This morning ini menunjukkan apa teman? Ya, ini past tense ya. Pagi ini. Nah, pagi. Jadi pagi itu sudah berlalu kan ya. Ya tadi pagi tadi gitu ya. Maka saya kira arrives bukan ya, karena ini simple tense. Arrive juga bukan simple tense. Bedanya ini arrives untuk subjek tunggal, arrive itu untuk jamak ya. Will arrive juga bukan teman ya, situ juga bukan karena ini sudah datang ya. Tandanya apa? Ini when we open, ya, when we open them, we discover that there is one leg missing from bla 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 table. Maka jelas ini teman, kursi itu sudah datang ya, jadi past tense sudah datang, didukung oleh keterangan waktunya this morning. Nah, jadi jawabannya B. Untuk 67 teman ya. Kemudian nomor 8 ini pilihnya mana? Each, all, some, atau any. Nah ini ada beberapa petunjuk teman. Each itu selalu diikuti dengan kata benda tunggal yang bisa dihitung ya, seperti table, kursi gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A, each ini ya. Ini adalah kata benda tunggal ya, kata benda tunggal yang bisa dihitung ya. Jadi singular, countable noun. Nah di situ. Maka jelas jawabannya adalah yang each. All nggak mungkin dan all itu diikuti dengan kata benda jamak ya yang dapat dihitung. Karena ini single maka bukan jawabannya untuk all. Some juga harus diikuti plural countable noun ya. Some beberapa, ini akan beberapa. Ini semua beberapa. Ini clear ya, ini jamak ya, banyak. Any itu bisa singular ataupun plural teman. From any table. Tapi menurut hati-hati, any itu digunakan pada kalimat negatif atau tanya di situ. Nah, di sini bukan kalimat negatif tanya tapi kalimat positif di situ ya. Nah, jadi jawabannya bukan any tapi each table. Nah, itu ya. Jadi kalau bedanya some sama any ya, some itu adalah untuk kalimat positif, kalau any untuk kalimat negatif di situ. Oke ya teman, meskipun ini ada kata unfortunately tapi di sini ya tidak ngomong negatif ya, tidak ada kata doesn't atau not di situ. Saya kira jelas jawabannya adalah yang A. Kemudian yang terakhir teman di sini adalah selanjutnya ya. Obviously we will need this problem corrected as soon as possible. Jadi pelanggan tuh pengennya segera diperbaiki ya. We would appreciate if you could. Nah, kami sebagai pelanggan akan mengapresiasi jika itu segera dikirim kembali ya, segera dikirim the missing 110 kaki meja yang kurang itu ya, to our warehouse, ke gudang kami by this Friday ya, August
16 and the latest. Jadi paling lambat tanggal 16 Agustus. Tapi teman di sini ada kata kunci, ada kata could. Nah, di sini could ini jadi kata kunci, sehingga kalau ada could itu model ya, masuk dalam model gitu. Nah, bisa ya. Model itu bisa may, shall, will, can, must, have to, might, should, would, ought to, and had better ya. Setelah kata model itu selalu verb 1 ya teman-teman. Jadi could, send gitu. Jawabannya adalah yang C. Jadi model itu tidak dipengaruhi oleh apapun ya, selalu could model verb 1 ya. Tidak dipengaruhi oleh tensesnya di situ ya. Bagi teman ini juga sering keluar ya model, teman harus hati-hati. Biasanya untuk identifikasi kesalahan could ini di sampingnya dikasih verb 3. Nah, itu biasanya keliru ya. Oke teman-teman, itu aplikasi kepada surat kabar atau surat email di situ. Kemudian teman-teman bisa menggunakan konsep dasar ke dalam artikel, bacaan, dan surat. Nah ini teman-teman ya, video ini khusus untuk dasar ya, untuk dasar-dasar structure, dimana teman nanti bisa digunakan kepada soal-soal yang lebih sulit ya. Seperti video saya yang paling awal ya, itu kan sudah TOEFL di situ lebih sulit. Tapi dasarnya ada di sini teman-teman ya. Mungkin tidak semua ya, karena ini tidak terlalu lama nanti kalau semua dibahas ya. Tapi teman, ini sudah saya rangkumkan untuk konsep-konsep yang berpotensi sering keluar ya, berpotensi keluar dan sering keluar pada soal-soal bahasa Inggris ya. Oke teman, kita ketemu lagi mungkin kalau sempat nanti kita bahas lagi ya untuk reading maupun written expression, nanti bagaimana untuk soal-soal yang sering keluar pada written expression, kemudian pola-polanya ya nanti akan coba saya buatkan sebelum tes itu ya. Bagi teman, semoga ini bermanfaat ya, teman persiapan dengan baik, semoga lancar tesnya, lancar belajarnya bahasa Inggris, dan bisa lanjut di tes wawancara ya. Masih banyak langkahnya, tapi teman harus semangat gitu ya, jangan putus asa ya, tetap semangat, tetap kelihatan soal dan belajar dari banyak sumber. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.